Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya? Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh berada di rumah masing-masing. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari siapkan hati, jiwa, roh kita untuk kita boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita pagi hari ini. Mari kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, buat waktu, buat kesempatan yang masih Tuhan berikan buat setiap kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau beribadah kepada Engkau, kami mau memuji memuliakan nama Engkau Tuhan. Mari berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya nanti. Dan biarlah nama Tuhan yang kami puji, nama Tuhan yang kami tinggikan. Terpujilah namamu Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia pencipta langit dan bumi, haleluya. Yuk semua tepuk tangan buat Tuhan. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil baginya, tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil baginya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Oh Tuhan, oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Semua katakan, tiada mustahil baginya. Oh, tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil baginya. Mari semua lebih lagi. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Oh Tuhan, oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil baginya, oh tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil baginya. Tiada mustahil baginya, oh tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil baginya. Tiada mustahil baginya, oh tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil baginya. Tiada sesungguhnya tiada mustahil baginya. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Haleluya, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah
yang heranlah. Allah kita heran, Allah kita besar, Allah kita heran dan besar, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita besar, Allah kita heran, Allah kita besar, Allah kita heran, Allah kita besar. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kami boleh merasakan betapa Engkau mengasihi setiap kami dalam setiap musim hidup kami. Engkau yang selalu ada bersama dengan kami, dan Engkau tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Bahkan di saat-saat seperti ini Tuhan, kami perlu akan Engkau. Dan kami bersyukur kami boleh ada bersama dengan Engkau Tuhan. Kami punya Engkau Allah kami yang luar biasa, Bapa kami yang setia, penolong yang sangat terbukti dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, naikkanlah pujian ini dengan segenap hatimu. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya
bersyukur kami punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi setiap langkah kami. Kasih-Mu menerangi langkahku. Tak akan kami takut Tuhan. Oh haleluya Yesus. Mari angkat tanganmu, katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya, 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 tidak ada yang sama seperti Engkau Tuhan. Engkau Bapa kami yang setia. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rasakan Tuhan mengasihi engkau saat ini. Rasakan Tuhan menjamah setiap engkau pagi hari ini. Buka hatimu, buka hatimu dan sembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu dan katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau lebih tahu
menjadi ikrar daripada setiap kami pagi ini Tuhan. Ikrar iman kami kepada Engkau bahwa hanya Engkau adalah penolong kami yang setia. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup mengerti akan setiap keberadaan diri kami. Tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang benar-benar bisa memahami kebutuhan kami. Tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang benar-benar mengerti apa yang ada di dalam batin kami. Hanya Engkau Tuhan yang selalu mengerti, yang selalu mau peduli, yang selalu siap untuk menolong setiap kami. Karena itu biar kami terus menaruh harapan kami kepada Engkau. Biar kami terus memandang kepada Engkau. Biar kami terus percaya dan terus berserah kepada Tuhan. Karena hanya kepada Tuhan saja maka kami bisa mendapatkan semua yang terbaik daripada Engkau. Sekalipun Tuhan mungkin itu bukan sesuatu yang kami inginkan, tapi pasti yang Kau berikan kepada kami adalah sesuatu yang indah, yang terbaik, yang tepat buat setiap kami. Karena itu pagi ini Tuhan, kalau sebentar kami akan dengar firman-Mu kembali, biar mungkin firman-Mu ini bagi sebagian orang atau bagi banyak orang bukan sesuatu yang menarik buat mereka. Tetapi kami percaya ini adalah sesuatu yang penting, yang terbaik yang Kau berikan kepada mereka. Karena Tuhan sesungguhnya Engkau yang tahu setiap kehidupan kami, apa yang harus kami perbaiki dalam diri kami. Engkau yang tahu segalanya dan Engkau akan memberikan yang tepat bagi setiap kami pada pagi hari ini. Terima kasih, berkati semua tim pelayanan yang sudah melayani pagi ini, dimanapun posisi mereka dan apapun yang mereka sudah lakukan dan sudah mereka kerjakan, kiranya tangan-Mu akan memberkati mereka semua, dan Kau semakin bertambah berkenan atas hidup mereka. Dan juga kami berdoa buat umat-Mu dimanapun saat ini sedang beribadah bersama-sama dengan cara online, kiranya Engkau pun memberkati mereka dan Kau siap untuk menjamah hidup mereka semua. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang dalam kelemahan fisik akan Tuhan beri kekuatan, yang dalam kesusahan dan kesedihan kiranya Engkau akan menghibur mereka semuanya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Saya percaya Bapak Ibu Saudara ketika Anda di rumah, Anda menyaksikan atau Anda terlibat dalam ibadah ini, maka saya yakin bahwa Anda pun memiliki rasa haus, memiliki rasa kerinduan yang begitu dalam, dan bahkan Anda menantikan berkat yang Tuhan akan berikan kepada Anda pada pagi hari ini. Ini adalah minggu yang ketiga di bulan Juli tahun 2021 Bapak Ibu Saudara, dan selama bulan Juli kita sudah mengetahui bersama tentang tema yang akan dibicarakan sepanjang bulan ini, yaitu bicara mengenai tidak melalaikan pesan Tuhan. Minggu kemarin kita sudah belajar bagaimana kita harus menyerahkan diri kita untuk Tuhan pakai sebagai senjata kebenaran. Betapa pentingnya seluruh kehidupan kita ini, ya, bukan hanya sebagian dari hidup kita serahkan kepada Tuhan untuk dipakai sebagai senjata kebenaran. Bukan hanya bagian-bagian anggota tubuh kita yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, yang kita kemudian serahkan kepada Tuhan untuk Tuhan pakai sebagai senjata kebenaran. Tetapi seluruh kehidupan ini saudara, seluruh bagian dari diri kita, seluruh manusia kita seutuhnya, kita harus bisa belajar setiap hari menyerahkan diri kita kepada Tuhan, dan biar hidup kita berikan untuk dipakai sebagai senjata kebenaran. Minggu ini, di hari ini saudara, di tanggal 18 Juli 2021, kita akan melanjutkan serial mengenai tidak melalaikan pesan Tuhan. Apalagi yang akan Tuhan berikan kepada kita, pesan apa yang Tuhan mau titipkan kepada kita, dan kita harus mengerti bahwa ini adalah sesuatu pesan yang penting yang tidak boleh kita lalaikan. Judul daripada firman Tuhan pagi ini adalah apa yang dikejar. Ini adalah sebuah pertanyaan. Apa yang dikejar? Saudara melihat gambar itu, ada seorang pelari di mana dia sedang berlari. Tentunya dia sedang berlari untuk sesuatu tujuan, untuk sebuah maksud. Seandainya kalau itu adalah seorang pelari yang sedang berlomba, maka dia sedang mengejar yang namanya kemenangan. Kalau mungkin dia bukan seorang yang sedang berlomba, dia mungkin hanya pelari-pelari pada umumnya yang sekedar untuk berolahraga di pagi hari. Yang dia kejar adalah dia ingin mungkin
semakin banyak keringat yang keluar dari tubuhnya. Dan dia berkata, betapa segarnya aku ketika aku sudah mengeluarkan banyak keringat, karena dengan demikian kalori-kalori yang di dalam tubuhnya akan dibakar karena olahraga yang dia sedang lakukan itu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kita kejar ketika di dalam hidup ini Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan sampai dengan hari ini? Kita sudah mendengar beberapa hari-hari yang lalu, setiap hari, bahkan di kota Jepara saya sempat mendengar dalam satu hari, mungkin sekitar 10 atau berapa ya ambulan yang mengangkut mayat, jenazah orang-orang yang terkena COVID dan harus segera dikuburkan. Bayangkan saudara, dalam satu hari, ya begitu banyak orang yang meninggal, bukan hanya di kota ini, tapi di kota-kota lain di seluruh Indonesia. Kita melihat bahwa begitu banyak orang yang meninggal dunia karena wabah ini. Tapi kalau kita masih hari ini diberi kesempatan oleh Tuhan hidup, apa yang kita kejar? Apa yang dikejar oleh kita? Mari bersama-sama kita akan perhatikan Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-18. Surat Paulus kepada jemaat di kota Roma, di pasal yang ke-12 ayat 18 berbunyi demikian. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara perhatikan apa yang ditekankan oleh Paulus ketika dia sedang menulis pesannya, menulis suratnya kepada orang-orang Roma. Dan ketika Paulus sedang berbicara kepada mereka, saudara harus tahu setiap tulisan yang dituliskan oleh Paulus kepada sidang jemaat di Roma, kepada sidang jemaat di Korintus, sampai kepada sidang jemaat-jemaat yang lain, maka itu semua datangnya dari ilham Tuhan. Jadi kalau Paulus berkata sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, ini artinya bukan tulisan yang berasal dalam diri Paulus yang kemudian dikeluarkan dalam bentuk sebuah tulisan atau kata-kata. Tapi pesan ini jelas muncul karena Paulus mendapatkan ilham daripada Roh Kudus. Tuhan yang menyuruh Paulus menyampaikan pesan ini kepada orang-orang di Roma pada waktu itu. Tuhan ingatkan kepada mereka, Tuhan pesankan kepada mereka, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, jika mungkin hal itu dari pihakmu. Jika mungkin hal itu dari pihakmu. Bukan kita menunggu orang lain yang berbuat lebih dulu untuk melakukan perdamaian. Tetapi firman ini berkata, jika mungkin hal itu dari pihakmu, kalau memang kita digerakkan, kalau memang kita sedang berada dalam satu posisi bahwa Tuhan menyuruh kita untuk berdamai, meskipun orang itu, mungkin orang yang merugikan kita, mungkin orang yang sedang berbuat sesuatu kesalahan kepada kita, tapi kalau itu dari pihak kita, kita sudah digerakkan oleh Tuhan, kita didorong oleh Tuhan, kita sedang ditegur oleh firman Tuhan. Kalau itu dari pihak kita nggak boleh tunda. Kita harus berdamai. Bukan hanya dengan 1, 2, 3, 4, 5, 10 orang. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan ini, berdamailah dengan semua orang. Semua orang itu bicara tentang orang-orang yang dengan banyak sifat dan karakternya, saudara. Kita harus bisa berdamai dengan banyak orang dengan sifat dan karakter yang berbeda-beda. Syukur kalau saudara bisa bertemu dengan orang yang ramah, dengan orang yang begitu hangat dalam bergaul. Anda bisa tidak merasakan kesulitan. Karena penerimaan orang itu kepada Anda tentu penerimaan yang begitu indah, nyaman, hangat. Tapi bagaimana kalau saudara menemui orang dengan karakter, dengan sifat yang keras? Dengan sifat dan karakter yang mungkin Anda tidak pernah sangka sebelumnya. Anda mungkin gak pernah bertemu dengan orang itu sebelumnya. Anda mungkin gak pernah bergaul dengan dia. Selama ini Anda bergaul dengan orang-orang yang sifat dan karakternya yang baik, yang lembut, yang tenang, yang tidak agresif. Tapi satu kali Anda dipertemukan dengan orang yang punya sifat dan karakter yang begitu agresif. Tuhan berkata, berdamailah dengan semua orang.
Berdamailah dengan orang-orang yang begitu punya sifat dan karakter yang begitu banyak. Itu artinya saudara, kita harus siap dengan segala kemungkinan yang terjadi ketika kita ada di hadapan banyak orang. Kita harus siap dengan segala kemungkinan yang terjadi. Lihat Bapak Ibu Saudara, saya merasa bahwa ketika saya merenungkan firman ini, saya menghubungkan firman ini dengan pandemik yang sedang ada di bangsa ini dan di seluruh dunia. Semua kita tahu bahwa pandemik ini belum berakhir. Tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa pandemik ini sudah selesai dengan adanya vaksinasi, maka orang itu berkata, sudah berakhir pandemik ini. Tidak ada. Nggak ada orang yang berani berkata demikian. Pandemik ini belum berakhir sekalipun sudah begitu banyak orang yang divaksin. Semakin lama pandemik ini ada, maka akan semakin menunjukkan siapa diri kita sesungguhnya. Anda sudah mendengar beberapa informasi atau berita yang disampaikan di media sosial maupun di televisi, bagaimana ada orang-orang yang sengaja menahan obat, sengaja menimbun obat, sengaja menimbun tabung oksigen dengan tujuan apa saudara? Kalau terjadi kelangkaan, lalu dikeluarkanlah yang mereka tadi timbun, maka tujuannya adalah harga yang mereka inginkan itu tinggi. Semakin lama pandemik ada, akan menunjukkan siapa sesungguhnya kita. Apakah kita menjadi orang yang punya tujuan-tujuan tertentu demi memperkaya diri? Apakah kita menjadi orang yang punya tujuan-tujuan tertentu demi memang untuk kemanusiaan? Kita rela obat, kita rela mungkin oksigen kita bagikan, kita berikan dengan harga yang wajar, dengan harga yang normal. Semua itu akan menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Bahkan ada yang mencoba untuk mengalihkan fokus dengan mengatakan pandemik ini dan hal-hal yang lain itu hanya sebuah rekayasa atau apa sajalah yang mereka mau katakan demi sesuatu yang ingin mereka dapatkan, mungkin ketenaran, atau mungkin sesuatu yang mereka belum pernah terima sebelumnya dalam hidup mereka, sebuah pengakuan barangkali. Ada begitu banyak sifat-sifat orang yang mulai muncul di permukaan ketika pandemi ini semakin lama semakin tidak ada ujungnya, mau sampai tahun berapa. Maka kembali sebuah pertanyaan muncul, bagaimana dengan kita sebagai gereja Tuhan? Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Apa yang menjadi prioritas kita di masa-masa seperti ini? Saya menyadari Bapak Ibu Saudara bahwa setiap kita masih butuh yang namanya uang. Kita masih perlu untuk mendapatkan nafkah kita sehari-hari di tengah-tengah pandemik ini. Ya, terkadang saya juga sangat berempati dengan para pedagang-pedagang yang terdampak PPKM darurat mikro ini, saudara. Saya tidak habis pikir, mereka tiap hari yang biasanya mendapatkan keuntungan sekian ratus ribu mungkin, tiba-tiba dalam beberapa hari ini mereka harus mengalami kemerosotan dalam pendapatan mereka. Tidak sedikit yang merasa begitu berat sekali apa yang mereka alami dalam masa-masa PPKM darurat ini, saudara. Memang kita membutuhkan uang, kita membutuhkan nafkah sehari-hari, tapi bagaimana kita mendapatkan semuanya itu? Apakah kita menunjukkan sifat-sifat egoisme kita yang mementingkan diri kita sendiri untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, dan kita nggak peduli dengan orang lain yang sedang susah mencari obat, susah mencari oksigen? Apakah kita lebih condong untuk menjadi orang yang seperti public enemy, saudara? Ya, musuh daripada umum. Kita dimusuhi oleh banyak orang gara-gara sifat kita
di masa pandemi ini yang tidak peduli dengan orang lain. Memang Bapak Ibu Saudara, kita semua butuh hal itu. Tapi janganlah kita menjadi batu sandungan buat mereka. Mungkin kita tidak seperti itu. Di sisi yang lain Bapak Ibu Saudara, kita menjadi korban dari tindakan orang lain yang bersikap semena-mena, yang merugikan kita. Bagaimana sikap kita sebagai gereja Tuhan? Saya merasa kita perlu ingat dengan apa yang dituliskan oleh kitab Kolose pasal 1 ayat 19 sampai 22. Anda bisa baca di rumah masing-masing. Ayat-ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa misi Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk mengangkat derajat kita. Dalam arti kata yang miskin langsung dibuat kaya oleh Tuhan. Yang dalam keadaan susah langsung dibuat sukacita oleh Tuhan. Tidak. Itu nanti saudara. Misi utamanya Tuhan datang ke dalam dunia kalau kita baca dengan baik-baik dalam Kolose 1 ayat 19 sampai 22 jelas. Tuhan datang ke dalam dunia, Yesus datang ke dalam dunia untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Tidak ada misi yang lain. Tidak ada tujuan prioritas yang lain selain Yesus datang untuk mendamaikan manusia dengan Allah Bapa di sorga. Jadi kalau kita yang percaya kepada Tuhan, kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu artinya posisi kita sudah berdamai dengan Dia, dengan Bapa di sorga. Kita sudah berdamai, makanya kita bisa merasakan tenang, kita bisa merasakan sukacita. Di tengah-tengah keadaan seperti ini kita masih bisa tetap menyanyi, memuji Tuhan. Ya saya berharap Bapak Ibu Saudara sebagai jemaat Tuhan, Anda jangan banyak menggerutu kepada Tuhan, bersungut-sungut kepada Tuhan. Ingat bahwa Anda sudah berdamai dengan Allah Bapa di sorga. Maka tunjukkan sikap kita sebagai orang-orang yang sudah diperdamaikan oleh Yesus. Kita sudah berdamai dengan Bapa oleh karena korbannya Yesus. Tunjukkan sifat kita. Tunjukkan diri kita ini yang penuh dengan sukacita, damai. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tugas kita adalah menjadikan diri kita teman, bukan musuh bagi semua orang, agar hidup kita ini menjadi berkat. Sekalipun orang lain mungkin merugikan kita. Orang lain mungkin sudah menyusahkan hidup kita. Orang lain mungkin sudah berbuat hal-hal yang tidak mengenakkan diri kita. Apakah kita harus memusuhi dia? Apakah kita harus kemudian bersikap kasar kepada dia? Mungkin Anda berkata, oke lah, aku dirugikan tidak apa-apa. Aku cukup kenal dia, aku cukup tahu dia. Tapi saudara bisa memberkati dia dengan doa. Engkau bisa jaga hatimu untuk tidak tercemar dengan pengaruh-pengaruh yang kemudian membawa engkau kepada kebencian. Membawa engkau kepada satu hati yang tidak suka dengan orang itu, meskipun kau dirugikan oleh dia. Tapi engkau bisa jaga hatimu. Engkau bisa berkata, Tuhan, aku mau tetap berdoa bagi dia. Supaya jangan perbuatannya itu dilanjutkan kepada orang lain. Kita berdoa untuk orang itu. Kita doakan dia. Jadi tugas kita adalah menjadikan diri kita itu teman, bukan musuh bagi semua orang, agar hidup kita menjadi berkat. Ingat ada pepatah China yang mengatakan satu musuh itu terlalu banyak, tapi 1000 kawan terlalu sedikit. Kalau kita merasa diri kita sudah punya 1000 kawan, jangan merasa itu banyak, saudara. Itu terlalu sedikit. Kalau kita berkata, oh puji Tuhan aku cuma punya 1 orang yang saya musuhi. Jangan berkata hanya cuma 1. Kalau saudara renungkan benar-benar, 1 musuh itu terlalu banyak. Jangan jadikan diri kita sebagai orang-orang yang bangga ketika kita punya musuh. Justru kita harus bangga kalau diri kita bisa punya banyak teman, banyak sahabat. Karena dengan demikian diri kita ini diterima oleh orang lain. Kita jadi berkat buat mereka. Tujuan daripada firman Tuhan pagi ini adalah
belajar untuk bersama-sama kita mengejar yang namanya perdamaian. Mengejar itu punya arti apa, saudara? Berusaha keras. Hendak mencapai sesuatu. Berusaha keras. Hendak mendapatkan sesuatu. Menginginkan dengan sungguh-sungguh. Itu arti kata mengejar. Saya masih ingat ketika saya masih kecil waktu saya tinggal di perumahan Tanah Mas di Semarang, saudara. Setiap kali kalau ada musim layang-layang, saya selalu mengejar layang-layang yang putus. Ya, mengejar artinya saya ingin mendapatkan layang-layang itu. Saya ingin bisa meraih layang-layang itu. Dikejar sebisanya. Kalau tidak bisa ya sudah. Tapi kalau selama masih ada kesempatan bisa mengejar, saya akan kejar. Ya, saya juga merasa hal itu sama dengan anak-anak zaman sekarang. Ya, mungkin anak-anak zaman sekarang kalau lihat ada layang-layang yang putus pun mereka nggak sungkan untuk mengejar. Mereka nggak peduli di jalan raya mungkin yang berbahaya, mereka bisa sembarangan ngejar dan itu sangat membahayakan sekali. Intinya adalah kalau kita mengejar sesuatu itu ada usaha keras, ada kesungguhan menginginkan sesuatu. Jadi kalau kita diminta untuk mengejar perdamaian, maka jadikan perdamaian ini sebagai sesuatu yang bernilai, saudara. Bukan hanya sesuatu yang kita bayar dengan nilai yang mahal, lalu kita anggap barang ini bernilai. Betul, karena nilainya mahal, maka dia sangat bernilai. Tapi Anda juga harus ingat, perdamaian itu adalah juga sesuatu yang bernilai. Apa buktinya itu bernilai? Ingat tadi Kolose pasal 1 ayat 19 sampai 22. Yesus datang ke dalam dunia membawa misi perdamaian. Itu artinya perdamaian itu sesuatu yang sangat bernilai, berharga, penting. Kalau enggak penting, enggak mungkin Tuhan mau datang untuk menyelamatkan kita. Dengan dia mau dipaku di atas kayu salib, menjembatani jurang yang memisahkan antara kita dengan Allah Bapa. Perdamaian itu penting, bernilai. Karena itu bagaimana kita memiliki keinginan untuk mau mengejar perdamaian. Saya berharap kita semua punya keinginan untuk mau mengejar perdamaian. Sekalipun perdamaian itu bukan hal yang mudah, bukan tanpa tantangan, selalu akan ada tantangan. Saya pernah ingat satu kali selesai ibadah hari Minggu waktu di Tanah Mas, saudara. Saya masih ingat sekali ketika firman Tuhan sedang bicara tentang berdamai. Saat itu, ketika ibadah sedang berlangsung, saya punya janji dalam diri saya mau berdamai. Tapi tahukah saudara ketika pulang dari gereja, ketika mau melangkah untuk melakukan perdamaian, gagal. Mau melangkah untuk berdamai, gagal. Kenapa? Karena jiwa ini menghalangi. Pikiran, perasaan saya berkata, kenapa kamu mau berdamai dengan dia? Sudahlah, enggak usah. Gagal, saudara. Padahal niatnya mau berdamai setelah dengar firman, mau. Tapi begitu keluar dari gereja, selesai ibadah, niat itu hilang karena terhalang oleh karena jiwa. Mengejar perdamaian itu bukan sesuatu yang mudah. Bukan tanpa hambatan, tanpa tantangan. Bukan tanpa tantangan. Bukan jalannya mulus. Saudara harus tahu tantangannya adalah jiwamu sendiri. Pikiranmu sendiri. Perasaanmu sendiri. Kehendakmu sendiri. Semakin Anda dirugikan oleh orang lain, semakin jiwamu akan mempengaruhi dirimu untuk jangan mau berdamai dengan dia. Untuk lebih baik engkau menghindar. Dalam arti kata menghindar itu engkau memusuhi dia. Engkau gak mau menyapa dia. Engkau gak mau mungkin tegur sapa dengan orang itu. Itu kenyataan Bapak Ibu Saudara. Karena itu sikap, atau kalau saya boleh katakan kendaraan apa yang harus disiapkan. Ya,
Mari sama-sama kita akan lihat dalam pembacaan dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Saudara bisa baca di rumah ya, saya nggak ada waktu untuk membacakan ayat-ayat ini. Tapi ketika saudara memperhatikan ayat-ayat ini, dari mulai ayat 9 sampai 21, maka ini loh sikap yang harus kita siapkan untuk bisa mengejar perdamaian. Istilahnya tuh kendaraan, modal, power, bahan bakar, untuk bisa mengejar perdamaian itu apa? Dorongannya itu apa? Ini saudara, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Ini yang menjadi dorongannya, ini yang menjadi kendaraannya untuk bisa mengejar. Kalau boleh dikatakan inilah kakinya untuk kita bisa mengejar perdamaian, yaitu apa? Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kalau saudara membaca Roma 12 ayat 9 sampai 21, perikop ini banyak berbicara tentang praktek kasih. Ya, di tiap-tiap ayat itu bicara tentang praktek kasih yang dibagi dua. Praktek kasih kepada Tuhan Anda bisa baca dari ayat 11 sampai 12. Lalu berikutnya praktek kasih kepada sesama Anda bisa baca di ayat 10, ayat 13 sampai 21. Jadi dalam perikop itu ada dua pembagian. Praktek kasih kepada Allah dan praktek kasih kepada sesama. Tapi saudara harus tahu, semua praktek kasih itu bisa dilakukan dengan satu kondisi, dengan satu syarat. Di ayat 9, coba kita mau perhatikan ayat 9. Ayat 9 berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Anda bisa melakukan praktek kasih kepada Allah dan kepada sesama dengan benar kalau syarat ini terpenuhi, yaitu kasihmu tidak ada kepura-puraan. Dalam bahasa Inggris dikatakan dissimulation. Dissimulation itu artinya penipuan. Dengan bahasa lain dikatakan kasihmu itu jangan kasih yang ada muatan penipuan. Atau juga dikatakan kasih yang munafik. Kita nggak akan pernah bisa mengasihi Tuhan yang tahu hidup kita, yang tahu tentang apapun juga dalam diri kita, dengan kasih yang munafik. Kalau orang lain, manusia yang sama dengan kita bisa berpura-pura. Tapi kalau kita berhadapan dengan Tuhan, nggak mungkin saudara kita punya kasih yang pura-pura kepada Dia. Tuhan bisa tahu kasih kita itu munafik atau tidak, kasih kita itu pura-pura atau tidak, kasih kita penuh dengan penipuan atau tidak, Tuhan tahu. Karena itu di dalam ayat-ayat tadi, kita diingatkan untuk punya praktek kasih kepada Tuhan dengan syarat jangan pura-pura. Kasih yang benar atau yang tidak munafik itu apa, saudara? Kasih yang tidak pura-pura itu apa? Lihat ayat 9 bagian B. Kasih yang tidak pura-pura itu, yaitu kasih yang bicara tentang jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Itu kasih yang tidak pura-pura. Gampang kan saudara? Tidak usah banyak kalimat yang panjang-panjang untuk mendefinisikan kasih yang tidak pura-pura itu seperti apa. Kita nggak perlu mendefinisikan kasih yang munafik atau yang tidak munafik itu seperti apa. Nggak usah jauh-jauh saudara, Anda bisa baca di dalam ayat 9 bagian B. Kasih yang tidak munafik itu, kasih yang tidak pura-pura itu, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Kalau kita sebagai orang Kristen, kita setia menjauhi yang jahat setiap hari. Kita setia melakukan yang baik setiap hari. Kasihmu di hadapan Tuhan adalah kasih yang benar. Ketika engkau berhadapan dengan manusia, engkau bisa menjauhi yang jahat, engkau bisa melakukan yang baik. Kasihmu itu benar.
Tapi selama engkau tidak bisa menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, engkau ketika praktek kasih kepada sesama, belum tentu saudara kasihmu itu benar. Dalam bahasa yang lain dikatakan membenci yang jahat, berpaut pada apa yang baik. Dengan kejahatan kita gimana saudara? Pandangan kita dengan kejahatan gimana? Apakah abu-abu? Atau kita berkata, tidak, aku tidak mau melakukan yang jahat. Atau abu-abu? Kalau ada orang ya tidaklah. Tapi kalau nggak ada orang, ya kenapa tidak? Kita lakukan. Itu artinya pandangan kita tentang kejahatan itu abu-abu. Tergantung kondisi. Lihat, semua hal yang jahat itu dapat disimpulkan dengan dua perkara. Kalau saudara mau menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, dari Yakobus pasal yang ketiga ayat 16, ini disimpulkan dengan dua perkara. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi melakukan yang jahat itu, kalau boleh dipadatkan saudara, dikompres, maka cuma ada dua hasilnya, iri hati dan egoisme. Orang bisa membunuh, orang bisa korupsi, orang bisa menjual narkoba, orang bisa berbuat yang jahat yang melanggar hukum. Kalau dikompres, dipadatkan, cuma muncul dua, iri hati dan egoisme. Cuma itu. Karena itu firman Tuhan berkata, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat, segala macam, banyak. Anda mau sebutkan berapa macam? Banyak kejahatan. Ujung-ujungnya cuma dua ini, iri hati dan egoisme. Mari kita akan lihat contohnya saudara. Ada 3 contoh yang saya tampilkan. Kain bersaudara dengan Habel. Habel seorang peternak, Kain seorang petani. Sama-sama mempersembahkan korban kepada Allah. Persembahan Habel diterima, persembahan Kain ditolak. Kain marah kepada Habel karena iri. Ditegur oleh Tuhan, kenapa? Kamu gak bisa tenangkan dirimu. Ingat, dosa sudah mengintip di depan pintu. Kalau kamu gak berkuasa atasnya, dosa akan makan kamu. Kamu akan diterkam oleh dosa. Gak bisa saudara, karena udah kadung iri hati. Maunya egonya tuh muncul, maunya menghantam Habel. Dan terbukti, Kain membunuh Habel. Kenapa bisa demikian? Ini bersaudara loh, satu kandungan. Satu ayah. Satu ibu yang sama. Bisa terjadi demikian. Karena ada iri hati dan egoisme. Saudara-saudaranya Yusuf, dalam Kejadian pasal 37 ayat 1-4 dan ayat 11, jelas kita tahu, Yusuf disayang oleh Yakub. Begitu disayang oleh Yakub, Yusuf ini. Itu membuat iri saudara-saudaranya. Bahkan satu kali Yusuf dikasih jubah yang maha indah. Itu membuat iri. Yusuf bermimpi, disampaikan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya semakin marah, semakin jengkel, semakin iri. Akibatnya Yusuf dicelakai. Mau dibunuh oleh mereka semua, tapi dihalang-halangi oleh saudara yang lain. Akhirnya dijual. Sama-sama saudara, satu ayah. Memang beda ibu, satu ayah. Tapi bisa saudara-saudaranya bertindak kejam kepada Yusuf. Saul, Raja Saul, dalam 1 Samuel 18 ayat 6-9. Satu kali Daud sama-sama dengan Saul pulang dari peperangan melawan orang Filistin. Disambut oleh orang-orang Israel waktu itu dan mereka bernyanyi. Daud mengalahkan berlaksa-laksa, tapi Saul hanya sedikit saja, beribu-ribu saja. Itu membuat
jiwanya Saul jengkel, saudara, mangkel karena raja. Dia berpikir kurang ajar ini. Kok dinyanyikannya beda, kok selisihnya jauh? Saul menjadi iri. Alkitab berkata sejak hari itu Saul dengki kepada Daud. Kata dengki itu punya pengertian mengarah kepada iri hati. Lihat Bapak Ibu Saudara, kalau semua ini ada dalam diri Kain, saudara-saudara Yusuf dan Saul, mereka itu jauh dari keinginan untuk mengejar perdamaian. Ada kesempatan sebenarnya bagi Kain, bagi saudara-saudara Yusuf, bagi Saul, ada kesempatan. Tapi kesempatan itu tidak diambil oleh mereka. Mereka lebih mementingkan iri hati mereka, egoisme mereka. Karena itu hati-hati dengan dua perkara ini. Sebab akan menghambat kita dalam mengejar perdamaian. Kalau terus kita berurusan dengan jiwa kita, kita terus mendengarkan suara jiwa ini yang mempengaruhi kita, maka kita akan berkata, iya ya, ngapain aku harus berdamai dengan dia? Gak usah lah. Anda mengundurkan dirimu. Anda tidak mau mengejar perdamaian itu. Karena apa? Jiwamu mempengaruhi engkau untuk menjadi orang yang egois. Saya teringat dengan sebuah cerita tentang orang Samaria yang murah hati. Tapi saya ganti orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria yang mempraktekkan kasihnya. Anda tahu orang Samaria itu orang yang enggak disukai oleh orang Israel. Dibenci. Mereka enggak bergaul dengan orang-orang Samaria. Tapi Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Ada seorang yang turun dari Yerusalem. Dirampok habis-habisan. Tentu orang ini orang Israel. Lewat imam dibiarkan, lewat orang Lewi dibiarkan. Tapi lewat seorang Samaria. Orang Samaria ini melihat penderitaan orang Israel. Dia tidak kemudian sama dengan dua orang sebelumnya yang tidak mau menolong. Justru dia berhenti, dia tolong sampai benar-benar orang ini pulih. Dirinya dibenci. Dirinya tidak disukai oleh orang Israel, tapi dia mempraktekkan kasih. Dia enggak mau egonya muncul. Dia mengejar perdamaian. Pagi ini Bapak Ibu Saudara, apapun yang saat ini sedang engkau hadapi, engkau alami dengan orang lain. Mungkin engkau kecewa dengan si A, engkau kecewa dengan si B, engkau marah dengan si A, engkau marah dengan si B. Karena perlakuan mereka, karena sikap mereka kepada engkau. Pagi ini Tuhan mau ingatkan, Tuhan mau pesankan kepada Anda, jangan lalaikan pesan Tuhan, kejarlah perdamaian. Jangan simpan ego dan iri hati terus tinggal dalam dirimu. Kau harus buang itu. Karena itu adalah akar dari segala macam kejahatan, perbuatan yang jahat. Karena itu Bapak Ibu Saudara pagi ini, biar jiwa kita terbuka di hadapan Tuhan. Kita minta Tuhan selidiki aku. Bongkar yang gak baik. Engkau ingatkan aku, engkau tegur aku Tuhan. Supaya aku boleh berkenan di hadapan Engkau. Mari kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau nyanyikan pujian ini, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Biar musik menyanyikan lagu ini. Mari di saat kita mendengarkan alunan musik ini, biar kita berdoa pagi ini. Tuhan tunjukkan dalam jiwaku
Kalau ada sesuatu yang masih aku simpan dalam bentuk iri hati dan egoisme, mari nyatakan itu Tuhan. Kalau itu menghambat aku untuk mengejar perdamaian, untuk menunjukkan kasih-Ku kepadamu dan kasih-Ku kepada sesamaku manusia, bantu aku untuk menyelesaikan. Bantu aku Tuhan, untuk aku berani menolak iri hati dan egoisme. Kita punya Roh Kudus yang selalu setia untuk menolong kita. Kalau kita berseru kepada Dia, kita mohon kepada Dia, Dia akan menolong kita. Mari bersihkan jiwa kita dari hal-hal yang membuat Tuhan tidak berkenan, dari hal-hal yang menghambat kita untuk mengejar perdamaian. Tuhan ingin supaya kita hidup berdamai dengan semua orang. Pagi ini Bapak Ibu Saudara, biar firman Tuhan berbicara dalam diri kita masing-masing dan mengingatkan kita akan seseorang yang harus kita lakukan perdamaian dengan dia. Biar Roh Kudus akan ingatkan nama orang itu, wajah orang itu. Ada mungkin bisa call dia setelah ini, ada bisa WA dia, ada bisa berbuat sesuatu yang baik kepada orang itu. Jadilah seperti orang Samaria yang mempraktekkan kasihnya kepada orang-orang di sekitarnya. Nyanyikan lagu ini kembali. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Selidiki, Nyatakan segala perkara, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. mari Tuhan Kau selidiki hati setiap kami. Jiwa kami ini Tuhan, biar terbuka di hadapan Kau pagi ini. Biar Kau bersihkan jiwa kami dari segala yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Biar kami membuang segala penghalang untuk kami mengejar perdamaian itu. Biar kami mengasihi Engkau Tuhan dan mengasihi sesama kami manusia. Dengan menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Dengan tidak menyimpan iri hati dan egoisme dalam diri kami. Karena itu mampukan Roh Kudus untuk kami melakukan firman-Mu pagi ini. Dan biar mulai hari ini sampai hari-hari yang akan datang, kami terus hidup di dalam perdamaian dengan semua orang. Terima kasih, berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengar firman-Mu. Kiranya turun berkat-Mu atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan, dan pertemukan kami dalam pertemuan ibadah di hari Minggu mendatang, sekalipun kami masih harus melakukannya dengan cara online. Tapi biar kami tidak kehilangan setiap berkat daripada Engkau di dalam ibadah online kami. Berkati juga semua Tuhan umat-Mu yang dalam masa-masa menjalani PPKM darurat ini. Kiranya Engkau turunkan berkat-berkat-Mu secara khusus buat mereka, agar mereka tahu selalu ada pemeliharaan Tuhan dalam hidup setiap mereka. Hiburkan mereka dan terus kuatkan mereka. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa ini. Kiranya Engkau akan berikan hikmat kepada Presiden kami dengan semua jajaran menteri yang bekerja, agar supaya mereka boleh memberikan hal-hal atau keputusan yang baik Tuhan, sehingga kami semua juga boleh mendapatkan kebaikan dari setiap keputusan mereka. Berkati pemimpin-pemimpin di kota ini, berkati gereja-gereja Tuhan di kota ini, dan berkati sekali lagi semua kami
yang ada di tempat ini. Sebentar kalau kami akan menerima doa berkat daripada Engkau, kami ingin menyanyikan pujian kami di hadapan Tuhan. Pujian yang selalu mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang beserta dengan kami, yang berjalan dengan kami. Haleluya. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, Sang Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, Sang Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, tangan-Mu yang pegang hidupku, tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Terima kasih Tuhan buat ibadah pada pagi ini. Engkau sudah memberkati kami dari awal, pertengahan sampai dengan saat ini. Dan sebelum kami meninggalkan tempat kami masing-masing, kiranya Engkau akan memberikan berkat-Mu buat setiap kami umat-Mu dimanapun mereka berada. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat dari Allah Bapa kita yang ada di dalam sorga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahteranya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang sudah terima berkat Tuhan berkata bersama-sama, amin, amin, amin. Sampai ketemu dalam pertemuan ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jesus, 'cause nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're